Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah legenda tentang Lutung Kasarung versi Kabupaten Brebes. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Cerita ini adalah versi lain dari Lutung Kasarung yang banyak didengar di daerah Sunda. Cerita Lutung Kasarung ini merupakan cerita versi lain yang sudah beredar. Tidaklah penting mana yang benar antara kedua versi tersebut. Yang jelas, cerita-cerita ini untuk menghibur dan dipetik pelajarannya. Di Jawa Barat, pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan Hindu yang besar dan cukup kuat, yaitu berpusat di kota Bogor. Kerajaan itu adalah kerajaan Pajajaran. Pada saat itu raja yang memerintah yaitu Prabu Siliwangi. Beliau sudah lanjut usia dan bermaksud mengangkat putra mahkotanya sebagai penggantinya. Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri dari 2 permaisuri. Dari permaisuri yang pertama mempunyai 2 orang putra, yaitu Banyak Cotro dan Banyak Ngampar. Namun sewaktu Banyak Cotro dan Banyak Ngampar masih kecil, ibunya telah meninggal. Maka Prabu Siliwangi akhirnya kawin lagi dengan permaisuri yang kedua, yaitu Kumundaningsih. Pada waktu Dewi Kumundaningsih diambil menjadi permaisuri oleh Prabu Siliwangi, ia mengadakan perjanjian bahwa jika kelak ia mempunyai putra laki-laki, maka putranya lah yang harus menggantikan menjadi raja di Pajajaran. Dari pernikahannya dengan Dewi Kumundaningsih, Prabu Siliwangi mempunyai seorang putra dan seorang putri, yaitu Banyak Blabur dan Dewi Pamungkas. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi memanggil putra mahkotanya, Banyak Contro dan Banyak Blabur, untuk menghadap. Maksudnya ialah Prabu Siliwangi akan mengangkat putranya untuk menggantikan menjadi raja di Pajajaran, karena beliau sudah lanjut usia. Namun dari kedua putra mahkotanya, belum ada yang mau diangkat menjadi raja di Pajajaran. Sebagai putra sulungnya, Banyak Cotro mengatakan beberapa alasan. Antara lain, alasannya adalah untuk memerintahkan kerajaan dia belum siap, karena belum cukup ilmu. Untuk memerintahkan kerajaan seorang raja harus ada permaisuri yang mendampinginya. Sedangkan Banyak Cotro belum kawin. Banyak Cotro mengatakan bahwa dia baru kawin kalau sudah bertemu dengan seorang putri yang parasnya mirip dengan ibunya. Oleh sebab itu, Banyak Cotro meminta izin pergi dari kerajaan Pajajaran untuk mencari putri yang menjadi idamannya. Kepergian Banyak Cotro dari kerajaan Pajajaran melalui Gunung Tangkuban Perahu untuk menghadap seorang pendeta yang bertempat di sana. Pendeta itu ialah Ki Ajar Winarong, seorang pendeta sakti dan tahu untuk mempersunting putri yang diidam-idamkan dapat tercapai. Namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Banyak Cotro, yaitu harus melepas dan meninggalkan semua pakaian kebesaran dari kerajaan dengan hanya memakai pakaian rakyat biasa. Dan ia harus menyamar dengan nama samaran Raden Kamandaka. Setelah Raden Kamandaka berjalan berhari-hari dari Tangkuban Perahu ke arah timur, maka sampailah Raden Kamandaka ke wilayah Kadipaten Pasir Luhur. Setelah kebetulan Raden Kamandaka sampai di Pasir Luhur, bertemu dengan Patih Kadipaten Pasir Luhur, yaitu Patih Reksonoto. Karena Patih Reksonoto sudah tua tidak mempunyai anak, maka Raden Kamandaka akhirnya dijadikan anak angkat oleh Patih Reksonoto. Patih Reksonoto merasa sangat bangga dan senang hatinya mempunyai putra angkat Raden Kamandaka yang gagah perkasa dan tampan. Maka Patih Reksonoto sangat mencintainya. Adapun yang memerintahkan Kadipaten Pasir Luhur
adalah Adipati Kanandoho. Beliau mempunyai beberapa orang putri dan sudah bersuami, kecuali yang paling bungsu, yaitu Dewi Ciptaroso yang belum bersuami. Dewi Ciptaroso inilah seorang putri yang mempunyai wajah mirip ibu Raden Kamandaka, dan putri inilah yang sedang dicari oleh Raden Kamandaka. Suatu kebiasaan dari Kadipaten Pasir Luhur bahwa setiap tahun mengadakan upacara menangkap ikan di Kali Logawa. Pada upacara ini, semua keluarga Kadipaten Pasir Luhur beserta para pembesar dan pejabatan pemerintahan turut menangkap ikan di Kali Logawa. Pada waktu Pati Reksonoto pergi mengikuti upacara menangkap ikan di Logawa, tanpa diketahuinya Raden Kamandaka secara diam-diam telah mengikutinya dari belakang. Pada kesempatan inilah Raden Kamandaka dapat bertemu dengan Dewi Ciptaroso, dan mereka berdua saling jatuh cinta. Atas permintaan dari Dewi Ciptaroso agar Raden Kamandaka pada malam harinya untuk datang menjumpai Dewi Ciptaroso di Taman Kaputren Kadipaten Pasir Luhur, tempat Dewi Ciptaroso berada. Benarlah, pada malam harinya Raden Kamandaka dengan diam-diam tanpa izin Pati Reksonoto, ia pun pergi menjumpai Dewi Ciptaroso yang sudah rindu menanti kedatangan Raden Kamandaka. Namun keberadaan Raden Kamandaka di Taman Kaputren bersama Dewi Ciptaroso tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba prajurit pengawal Kaputren mengetahui bahwa di dalam taman ada pencuri yang masuk. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Adipati Kamandoho. Menanggapi laporan ini, maka Adipati sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pencuri tersebut. Karena kesaktian dan ilmu ketangkasan yang dimiliki oleh Raden Kamandaka, maka Raden Kamandaka dapat meloloskan diri dari kepungan prajurit Pasir Luhur. Sebelum Raden Kamandaka lolos dari Taman Kaputren, ia sempat mengatakan identitasnya, bahwa ia bernama Raden Kamandaka, putra dari Pati Reksonoto. Hal ini didengar oleh prajurit dan melaporkan kepada Adipati Kandandoho. Mendengar hal ini, maka Pati Reksonoto pun dipanggil dan harus menyerahkan putranya. Perintah ini dilaksanakan oleh Pati Reksonoto, walaupun dalam hatinya sangatlah berat. Sehingga dengan siasat dari Pati Reksonoto, maka Raden Kamandaka dapat lari dan selamat dari pengejaran para prajurit. Raden Kamandaka terjun masuk ke dalam sungai dan menyelam mengikuti arus air sungai. Oleh Pati Reksonoto dan para prajurit yang mengejar, dilaporkan bahwa Raden Kamandaka dikatakan sudah mati di dalam sungai. Mendengar berita ini, Adipati Kandandoho merasa lega dan puas. Namun sebaliknya Dewi Ciptaroso yang setelah mendengar berita ini sangatlah muram dan sedih. Sepanjang Raden Kamandaka menyelam mengikuti arus sungai, bertemulah dengan seorang yang memancing di sungai. Orang tersebut bernama Rekajaya. Raden Kamandaka dan Rekajaya kemudian berteman baik dan menetap di desa Panaki. Di desa ini, Raden Kamandaka diangkat anak oleh Mbok Ketosuro, seorang janda miskin di desa tersebut. Raden Kamandaka menjadi penggemar adu ayam. Kebetulan Mbok Ketosuro mempunyai ayam jago yang bernama Mercu dan selalu diadu tangkaskan oleh Raden Kamandaka. Pada setiap hari penyambungan ayam, Raden Kamandaka selalu menang dalam pertandingan. Maka Raden Kamandaka menjadi sangat terkenal sebagai botoh ayam. Hal ini tersiar sampai kerajaan Pasir Luhur. Mendengar hal ini, Adipati Kandandoho menjadi marah dan murka. Beliau memerintahkan prajuritnya untuk menangkap hidup atau mati Raden Kamandaka. Pada saat itu tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan mengaku dirinya bernama Siliwarni yang akan mengabdikan diri kepada Pasir Luhur. Maka permohonannya diterima
tetapi asalkan ia harus dapat membunuh Raden Kamandaka. Untuk membuktikannya, ia harus membawa darah dan hati Raden Kamandaka. Sebenarnya Silihwarni adalah nama samaran. Nama itu sebenarnya adalah nama samaran Banyak Ngampar, putra dari kerajaan Pajajaran, yaitu adik kandung dari Raden Kamandaka. Ia oleh ayahnya Prabu Siliwangi ditugaskan untuk mencari saudara kandungnya yang pergi sudah lama belum kembali. Untuk mengatasi gangguan dalam perjalanan, ia dibekali pusaka keris kujang pamungkas sebagai senjatanya, dan dia juga menyamar dengan nama Silihwarni dan pakaiannya seperti rakyat biasa. Karena ia mendengar berita bahwa kakak kandungnya berada di Kadipaten Pasir Luhur, maka ia pun pergi ke sana. Setelah Silihwarni menerima perintah dari Adipati, pergilah ia dengan diikuti beberapa prajurit dan anjing pelacak menuju desa Karangluas, tempat penyambungan ayam. Di tempat inilah mereka bertemu, namun keduanya sudah tidak mengenal lagi. Silihwarni berpakaian seperti rakyat biasa, sedangkan Raden Kamandaka berpakaian sebagai pelotoh ayam, dan wajahnya pucat karena menahan kerinduan kepada kekasihnya. Lalu terjadilah persambungan ayam Raden Kamandaka dan Silihwarni. Dengan tanpa disadari oleh Raden Kamandaka, tiba-tiba Silihwarni menikam pinggang Raden Kamandaka dengan keris kujang pamungkasnya. Karena luka goresan keris itu tersebut, darah pun keluar dengan deras. Namun karena ketangkasan Raden Kamandaka, ia pun dapat lolos dari bahaya tersebut. Dan tempat ia dapat lolos itu dinamakan dengan Desa Berobosan, yang berarti ia dapat lolos dari bahaya. Karena lukanya semakin deras mengeluarkan darah, maka ia pun istirahat sebentar di suatu tempat. Maka tempat itu dinamakan dengan Banceran. Larinya Raden Kamandaka terus dikejar oleh Silihwarni dan prajurit. Pada suatu tempat, Raden Kamandaka dapat menangkap anjing pelacaknya, dan kemudian tempat itu diberinya nama Desa Karang Anjing. Raden Kamandaka terus lari ke arah timur dan sampailah pada Jalan Buntu, dan tempat ini ia memberi nama dengan Desa Buntu. Pada akhirnya, Raden Kamandaka sampailah di sebuah goa. Di dalam goa ini, ia beristirahat dan bersembunyi dari kejaran Silihwarni. Silihwarni yang terus mengejar setelah sampai goa, ia kehilangan jejak. Kemudian Silihwarni pun dari mulut goa tersebut berseru menantang Raden Kamandaka. Setelah mendengar tantangan Silihwarni, Raden Kamandaka pun menjawab. Ia mengatakan identitasnya, bahwa ia adalah putra dari kerajaan Pajajaran, namanya Banyak Cotrok. Setelah itu Silihwarni pun mengatakan identitasnya, bahwa ia juga putra dari kerajaan Pajajaran, bernama Banyak Ngampar. Demikian kata-kata pengakuan antara Raden Kamandaka dan Silihwarni, bahwa mereka adalah putra Pajajaran. Maka orang yang mendengar merupakan nama versi kedua untuk Goa Jati Jajar. Kemudian mereka berdua berpelukan dan saling memaafkan. Namun karena Silihwarni harus membawa bukti hati dan darah Raden Kamandaka, maka akhirnya anjing pelacaknya lah yang dipotong, diambil darah dan hatinya. Dikatakan bahwa itu adalah hati dan darah Raden Kamandaka yang telah dibunuhnya. Raden Kamandaka kemudian bertapa di dalam goa dan mendapat petunjuk bahwa niatnya untuk mempersunting Dewi Ciptaroso akan tercapai kalau ia sudah mendapat pakaian lutung dan ia disuruh agar mendapat ke Kadipaten Pasir Luhur, yaitu supaya menetap di hutan Batur Agung, sebelah barat daya dari Batu Raden. Suatu kegemaran dari Adipati Pasir Luhur adalah berburu. Pada suatu hari, Adipati dan semua keluarganya berburu. Tiba-tiba bertemulah dengan seekor lutung yang sangat besar dan jinak, yang akhirnya ditangkaplah lutung tersebut hidup-hidup. Sewaktu akan dibawa pulang, tiba-tiba Rekajaya datang, mengakui bahwa itu adalah lutung peliharaannya,
dan mengatakan bersedia membantu merawatnya jika lutung itu akan dipelihara di kadipaten. Dan permohonan itu pun dikabulkan. Setelah sampai di kadipaten, para putri berebut ingin memelihara lutung tersebut. Selama di kadipaten, lutung tersebut tidak mau dikasih makan. Oleh sebab itu, akhirnya oleh adipati lutung tersebut disayembarakan, yaitu jika ada salah seorang dari putrinya dapat memberi makan dan diterima oleh lutung tersebut, maka ialah yang akan memelihara lutung tersebut. Ternyata makanan yang diterima oleh lutung tersebut hanyalah makanan dari Dewi Ciptaroso. Maka lutung kasarung itu menjadi peliharaan Dewi Ciptaroso. Pada malam hari, lutung tersebut berubah wujud menjadi Raden Kamandaka, sehingga hanya Dewi Ciptaroso yang tahu tentang hal tersebut. Pada siang hari, ia berubah menjadi lutung lagi. Maka keadaan Dewi kini menjadi sangat gembira dan bahagia, yang selalu ditemani lutung kasarung. Alkisah, pada suatu hari Raden dari Nusa Kambangan, Prabu Pule Bahas menyuruh patinya untuk meminang putri bungsu Kadipaten Pasir Luhur Dewi Ciptaroso dan mengancam apabila pinangannya ditolak, ia akan menghancurkan Kadipaten Pasir Luhur. Atas sarannya dan permintaan dari lutung kasarung, pinangan Raja Pule Bahas agar supaya diterima saja. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Pule. Salah satunya ialah dalam pertemuan pengantin, nanti lutung kasarung harus turut mendampingi Dewi Ciptaroso. Pada waktu pertemuan pengantin berlangsung, Raja Pule Bahas selalu diganggu oleh lutung kasarung yang selalu mendampingi Dewi Ciptaroso. Oleh sebab itu, Raja Pule Bahas marah dan memukul lutung kasarung. Namun lutung kasarung telah siap berkelahi melawan Raja Pule Bahas. Pertarungan Raja Pule dengan lutung kasarung terjadi sangat seru. Namun karena kesaktian dari lutung kasarung, akhirnya Raja Pule Bahas gugur, dicekik dan digigit oleh lutung kasarung. Tatkala Raja Pule Bahas gugurkan, maka lutung kasarung pun langsung menjelma menjadi Raden Kamandaka dan langsung mengenakan pakaian kebesaran kerajaan Pajajaran dan mengaku namanya Banyak Cotro. Kini Adipati Pasir Luhur pun mengetahui hal yang sebenarnya adalah Raden Kamandaka dan Raden Kamandaka adalah Banyak Cotro dan Banyak Cotro adalah lutung kasarung putra mahkota dari kerajaan Pajajaran. Namun karena Raden Kamandaka sudah cacat pada waktu adu ayam dengan Silihwarni karena keris Kujang Pamungkas, maka Raden Kamandaka tidak dapat menggantikan menjadi raja di Pajajaran. Karena tradisi kerajaan Pajajaran bahwa putra mahkota yang akan menggantikan menjadi raja tidak boleh cacat karena pusaka Kujang Pamungkas. Sehingga setelah ia dinikahkan dengan Dewi Ciptaroso, Raden Kamandaka hanya dapat menjadi adipati di Pasir Luhur, menggantikan mertuanya. Sedangkan yang menjadi raja di Pajajaran adalah Banyak Blabur. Demikianlah legenda tentang lutung kasarung. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.